Halo semuanya, pada video kali ini saya akan bahas Asset Coverage Ratio. Asset Coverage Ratio ini merupakan indikator analisis risiko yang memberikan informasi mengenai kesanggupan perusahaan dalam membayar utang dengan menjual aset yang dimiliki. Rasio ini digunakan untuk melakukan evaluasi terkait kondisi solvabilitas perusahaan dan dapat membantu pemberi pinjaman dalam melakukan analisis kelayakan. Jadi asset coverage ratio ini bisa digunakan sebagai alat bantu untuk pemberi pinjaman dalam melakukan analisis kelayakan. Asset coverage ratio ini juga dapat memberikan informasi mengenai seberapa berisiko suatu perusahaan. Rumus dari asset coverage ratio yaitu aset dikurangi intangible asset, kemudian dikurangi dengan current liabilitas dikurangi short term debt. Nah, setelah itu kita bagi dengan total debt. Nah, intangible asset ini meliputi merek dagang, hak cipta, kemudian waralaba dan lain-lain. Untuk short term debt itu utang berbunga periode jangka pendek seperti utang bank. Kemudian total debt itu total utang berbunga. Jadi utang berbunga jangka pendek dan jangka panjang itu total debt. Nah, semakin tinggi rasio, semakin rendah risiko perusahaan yang dievaluasi. Rasio ini dapat digunakan untuk analisis perusahaan dalam bidang atau industri yang sama. Kita masuk ke contoh perhitungan. Tersaji data intangible asset, total asset, current liabilitas dan lain-lain ya. Itu ada 3 periode yaitu 2020, 2021 dan 2022. Dari data tersebut nantinya kita akan mencari berapa sih angka asset coverage rasionya. Langsung aja ke perhitungan yang pertama pada tahun 2020. Nah, asset coverage ratio untuk tahun 2020 dihitung, yaitu yang pertama total asetnya 289 dikurangi intangible asset 38, kemudian dikurangi current liabilities sebesar 30 dan dikurangi short term debt 25 ya. Kemudian dibagi dengan total debt sebesar 90. Dihasilkan angka 2,73. Nah, angka ini merupakan angka asset coverage ratio pada tahun 2020 sebesar 2,73. Kita lanjut ngitung untuk tahun 2021, yaitu rumusnya kan total aset dikurangi intangible, total aset sebesar 320 dikurangi intangible asset 46, kemudian dikurangi current liabilitas dan dikurangi short term debt sebesar 29. Setelah kita kurangi semuanya, kemudian kita bagi hasilnya dengan total debt
sebesar 101. Dihasilkan angka 2,63. Jadi angka asset coverage ratio pada tahun 2021 sebesar 2,63. Lanjut ke tahun terakhir 2022. Kita masukkan angka total aset sebesar 380, kemudian dikurangi intangible asset 58, kemudian dikurangi current liabilities 43 dan dikurangi short term debt sebesar 31. Kemudian setelah itu kita bagi dengan total debt sebesar 110. Dihasilkan angka 2,82. Nah, angka ini merupakan angka asset coverage ratio pada tahun 2022 sebesar 2,82. Saya tampilkan grafiknya ya, grafik pertumbuhan untuk asset coverage ratio dari tahun 2020 sampai 2022. Dapat kita lihat cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2021 mengalami penurunan, tapi pada tahun 2022 itu aset coverage-nya naik tinggi, naik signifikan ke level 2,82, bahkan melebihi level pada tahun 2020 sebesar 2,73. Jadi dapat disimpulkan bahwa angka aset coverage ratio ini bagus ya, karena semakin tinggi semakin menggambarkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan melunasi hutangnya itu cukup baik, atau yang dapat kita lihat untuk grafik ini ya, ini pembaikan kondisi. Perusahaan mengalami perbaikan kondisi dalam hal kemampuan melunasi hutangnya, atau bisa kita nilai risiko perusahaan itu semakin rendah karena angka ACR-nya semakin tinggi. Nah, kesimpulan, semakin tinggi angka dari rasio ACR, maka semakin rendah risiko yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini berguna untuk mengetahui kesanggupan dalam pembayaran total utang yang dimiliki. Oke, demikian pembahasan mengenai rasio ACR. Sekian dan terima kasih.